tambah semangat lagi, ayo kita gerakan kepala kita ke kanan dan ke kiri, kita tengok. Sambil kita tengok, apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Yuk kita mulai, kita tengok ke kanan, kita tengok ke kiri. Nah, coba hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oh, hari ini yang tidak masuk ada Safa dan ada Firly. Firly tidak masuk. Ada yang tahu Safa kenapa? Safa pergi sama orang tuanya. Kalau Firly sakit. Nah, kita harus doakan semoga yang punya urusan bisa diperlancar urusannya, dan yang sakit semoga lekas disembuhkan agar kita bisa belajar bersama-sama lagi. Coba Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa ya? Ya benar, kalau kemarin kita belajar mengenai poster. Ibu lihat kemarin ada kelompok yang membuat poster himbauan, ada yang membuat poster ajakan, ada juga yang mengajak kita untuk hidup hemat, hidup bersih, dan hidup sehat. Nah, salah satunya Ibu lihat ada yang membuat poster agar kita hidup sehat, kita hidup bersih, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, berbagai macam bakteri, berbagai macam virus. Nah, poster itu sangat bermanfaat untuk kita hari ini, karena beberapa saat yang lalu kita, dunia, bahkan Indonesia sudah dilanda wabah pandemi. Nah, pandemi ini merupakan virus. Oleh karena itu, kita harus siap-siap untuk beradaptasi. Kita harus tambah hidup kita lebih sehat lagi agar kita terhindar dari virus itu. Pemerintah juga tidak tinggal diam mengenai virus itu. Ada yang tahu pemerintah menerapkan kebijakan apa agar mencegah penularan virusnya itu semakin melebar? Ya, benar Vita. Kalau pemerintah itu menerapkan agar kita stay at home ketika virus belum dicegah. Nah, oleh karena itu, ketika kita kemarin diam di rumah, apakah kita hanya berdiam diri saja, diam gitu? Tidak, kita bergerak ke sana, kita bergerak ke sini. Coba kita ngapain aja di rumah? Ya, kita makan, terus minum, kita tidur. Iya benar, tidur. Kita juga nonton TV, belajar, semuanya kita bergerak. Nah, di dalam gerakan kita itu terdapat sebuah gaya. Nah, makanya kita akan belajar gaya hari ini. Gaya-gaya itu ada di lingkungan sekitar kita, nanti kita akan belajar. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai bahaya virus corona dan konsep gaya. Nah, oleh karena itu, kalian harus memahami kedua hal ini secara bersamaan. Bu, kenapa kita harus belajar kedua hal ini secara bersamaan? Yang pertama, kita harus belajar bagaimana sih corona ini membahayakan diri kita, agar kita bisa protect, kita bisa lindungi diri kita dari bahaya ini. Terus, Bu, kok corona bahaya? Makanya kita nanti akan tahu bagaimana kerjanya corona ini, bagaimana dia membahayakan tubuh kita, bagaimana dia bereaksi pada tubuh kita. Selanjutnya, Bu, apa hubungannya sama konsep gaya? Nah, konsep gaya di sini kita akan membuat sebuah solusi. Kita akan membuat sebuah inovasi tentang bagaimana kita melindungi diri kita menggunakan konsep gaya ini. Sebenarnya kalian sudah belajar kan konsep gaya ini di kelas 3 atau kelas 4 mungkin semester lalu. Nah, kalian sudah belajar. Kali ini kita akan gali bagaimana penerapannya untuk membuat sebuah solusi. Nah, selanjutnya, Bu, gimana biar kita bisa paham kita harus ngapain? Nah, kita hari ini akan menonton sebuah video. Video itu akan menjelaskan kepada kalian gimana sih wabah corona ini di dunia, bahkan di Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi agar kalian tidak hanya duduk di tempat. Kalian boleh berbicara, kalian boleh
menggabungkan dua konsep ini dan kita akan cari solusinya seperti yang tadi sudah Ibu katakan. Kita akan membuat sebuah pelindungan diri, kita akan membuat sebuah inovasi tentang dua konsep ini. Pasti kalian penasaran ya? Nah, Ibu mengharapkan ketika anak-anak Ibu belajar ini, kalian bisa memahami bagaimana bahaya virus corona, bagaimana adaptasi, bagaimana bentuk adaptasi manusia terhadap wabah ini, dan bagaimana konsep atau ilmu pengetahuan bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini kalian bisa baca tujuan pembelajarannya. Nah, kalian bisa baca nanti atau kalian bisa boleh Bu, aku mau lihat dong tujuan pembelajarannya tadi. Nah, pembelajarannya tadi sudah Ibu sebutkan, di sini ada. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah coba kalian buat kelompok 4-6 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang, boleh 6 orang, boleh. Kalian duduk berkelompok dan kalian boleh bersama siapa saja. Hari ini kita ada belajar dari sebuah tayangan video. Video ini berkisar tentang bagaimana bahaya corona, bagaimana corona menyakiti diri kita. Kita akan belajar dari sini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya. Sebelumnya kalian pernah berpikir nggak sih kalau misalkan dunia kita itu dilanda oleh corona ini? Pernah berpikir nggak sih kalau kita akan mengalami hal-hal seperti ini? Ya, tidak pernah. Bagaimana Anissa? Anissa pernah berpikir kalau kita ini. Dari mana Anissa tahu? Anissa pernah nonton film juga mengenai sebuah virus seperti itu. Dulu juga pernah ada di Indonesia melanda kita, yaitu virus flu burung. Tapi itu sudah bisa terlampaui dan semoga virus corona ini bisa segera terlampaui. Sekarang kita tonton videonya, simak baik-baik, serap informasi apa saja yang ada di dalamnya ya. Nah, videonya selesai ya. Bagaimana videonya? Seru? Seru. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian semua. Ibu mau tanya, coba Anissa pernah nonton katanya film tentang virus. Coba Anissa jelaskan, tadi Anissa lihat apa saja yang terjadi ketika seseorang itu terjangkit oleh virus corona. Ya benar, pernafasannya terganggu. Terus apa lagi? Ya, suhu tubuhnya naik, sendi-sendinya sakit. Pintar. Ada yang ingin berpendapat lagi? Iya, Ferry, gimana Ferry? Sama seperti Anissa. Nah, selanjutnya apa lagi yang dirasakan oleh si virus corona ini? Ya, nyampe menggigil, kejang-kejang, semuanya akan terasa ketika virus corona masuk ke dalam diri kita. Nah, terus sekarang Ibu mau tanya, gimana sih cara kita agar kita terhindar dari corona ini? Ya, salah satunya kita hidup sehat, kita tidak banyak keluar. Selain itu, manusia juga harus beradaptasi. Bagaimana sih bentuk-bentuk adaptasinya? Nah, Ibu kasih kalian contohnya. Keluar, kita hendaknya menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ini merupakan salah satu bentuk adaptasi makhluk hidup atau kita, adaptasi manusia terhadap virus corona ini agar kita terhindar dari virus ini. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya, kalian tulis bentuk adaptasi apa lagi yang dilakukan oleh manusia agar terhindar dari bahaya corona ini. Coba sekarang buka bukunya, tulis. Kalian identifikasi selama ini kalian melihat berita, kalian melihat orang-orang, coba bentuk adaptasi apa saja yang lain. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menulis ya. Sudah? Hebat. Sudah ya? Nah, sekarang coba Ibu mau tanya dari kelompok 1, coba paparkan apa saja yang kalian temukan bentuk adaptasi
waktu, ada antrian, kita harus jaga jarak dalam antrinya. Apakah ada lagi? Ya, kita harus hidup sehat tentunya. Selanjutnya, nah selama kebijakan pemerintah ini, kita harus stay at home. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus mencuci tangan. Nah, ketika kita mencuci tangan di tempat umum, apakah kita yakin kita akan terhindar dari corona ketika tempat cuci tangan kita disentuh oleh banyak orang, dipakai oleh banyak orang? Apakah kita akan terhindar dari corona ini dengan keadaan seperti itu? Gimana? Ya, kita mungkin saja akan tertular karena keran atau pencetak hand sanitizer-nya itu dipakai oleh banyak tangan dan tidak dicuci kembali. Maka dari itu, kita akan menjawab masalah itu di proyek kita nanti. Nah, selanjutnya, selama di rumah tadi, kita melakukan gerakan. Kita melakukan ini, kita melakukan itu, tadi kita makan, kita minum, kita tidur. Coba di dalam semua kegiatan itu terdapat sebuah gaya yang menyebabkan ketika kita ingin minum, apakah minumannya itu datang sendiri kepada kita? Tidak, tapi kita harus mengambilnya, kita harus meminumnya. Nah, di dalam proses itu kita menggunakan gaya. Kita menggunakan gaya ketika kita membawa minum, kita menggunakan gaya ketika kita ingin makan, kita menggunakan gaya ketika kita ingin memindahkan bantal kita, guling kita, selimut kita menggunakan gaya. Jadi, coba sebenarnya konsep ini tuh sudah dipelajari. Ada yang masih ingat gaya itu apa? Ya? Ya, gaya itu merupakan tarikan, apalagi? Gaya itu tarikan, apalagi? Ya, gaya itu dorongan. Bu, aku masih nggak paham gaya itu apa. Boleh diberikan contohnya. Kalian lihat buku ini. Buku ini diam ketika ibu pegang. Namun ketika ibu sentuh, dia bergerak. Nah, ibu memberikan gaya pada buku ini sehingga buku ini dapat bergerak. Apakah buku ini bergerak sendiri? Tidak. Nah, maka dari itu gaya merupakan tadi benar apa yang dikatakan oleh Ferry. Gaya itu dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Sekarang biar kalian tambah paham, coba kalian cari apa sih penyebab gaya itu terhadap benda. Benda itu menyebabkan apa terhadap gaya? Kalian boleh cari cara kerja gaya terhadap benda. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mencari informasi. Bisa kalian cari di internet, bisa kalian cari di YouTube, semuanya ada. Coba kalian cari per kelompok, kalian diskusikan bagaimana sistem cara kerja gaya terhadap benda. Kalian boleh cari. Gimana? Ya, kelompok 2 udah. Kelompok 5 bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya coba kalian jelaskan apa saja tadi yang ibu tugaskan. Ya, benar. Gaya itu bisa memindahkan benda. Terus gaya itu bisa menggerakkan benda diam. Ya, gaya bisa mendiamkan benda yang bergerak. Ada yang menambahkan? Ya, benar. Gaya itu membuat benda lebih cepat atau lebih lambat. Hebat sekali anak-anak ibu ini. Coba kita beri tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya coba dengarkan apa yang dijelaskan ya. Kita samakan persepsi agar kita sama. Nih, gaya itu menggerakkan benda diam. Sama seperti yang tadi ibu berikan contohnya menggerakkan benda diam. Yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Ya, itu benar. Tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Selanjutnya, mengubah kecepatan gerak benda. Benda itu akan berubah kecepatannya. Apalagi ketika dia ingin berhenti, otomatis kita harus mengubah kecepatannya. Yang keempat, mengubah arah gerak benda. Iya, gaya itu bisa mengubah arahnya. Bisa kita buat ke kanan, kita bisa buat ke kiri. Yang
berubah. Dengan kita menekan-nekan, benda itu bisa berubah. Nah, selanjutnya, tadi selain itu apakah ada yang menemukan contoh-contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya benar, contohnya itu tadi ketika kita minum, ketika kita makan. Nah, selanjutnya kita akan belajar gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya pedal. Gaya pedal. Gaya pedal di sini sering kita jumpai, sering kita jumpai dalam konsep rem mobil. Nah, coba kita perhatikan gambar di depan ya. Ada yang pernah melihat gambar ini sebelumnya? Ya, ini merupakan gaya pedal. Nah, ketika kita menekan gaya di penampang ini atau di lubang ini, maka mobil di sini dia akan naik sesuai dengan tekanan yang kita berikan. Tekanan yang kita berikan itu dipengaruhi oleh seberapa kuat kita menekan tekanan itu dan seberapa besar dia tempatnya. Ketika kita menekan sampai sini, mungkin saja mobilnya hanya bergerak sedikit saja karena tempat di sini lebih besar. Otomatis gayanya itu akan terbagi ke segala arah seperti itu. Dia akan mengikuti gimana fluidanya. Nah, untuk konsep pedal sendiri biasanya kita jumpai di rem, terutama di rem mobil. Nah, coba kita perhatikan gambar di depan ya. Kita akan berubah ke gaya pedal khusus untuk mobil. Nah, ini dia. Konsepnya seperti ini. Ketika kita menginjak pedal, maka pedal itu akan memberi tekanan. Dia akan mengalir ke fluidanya sehingga dia akan menekan silinder rem di sebelah sini. Silinder rem ini akan menekan kanvas yang menempel di ban mobil sehingga akan terjadi gesekan dan gesekan itu akan menyebabkan mobil terhenti. Nah, itu adalah konsep pedal. Nah, untuk lebih memahaminya nanti kita akan implementasikan, kita akan terapkan konsep pedal ini dengan masalah yang tadi di dalam wabah corona itu kita selesaikan bersama-sama. Kita akan buat sebuah proyek. Nah, proyek ini berupa kalian harus membuat semacam tempat cuci tangan atau tempat hand sanitizer tanpa disentuh. Artinya kita menggunakan konsep pedal bisa kita injak sehingga nanti air atau hand sanitizer-nya bisa tertekan dan cairan hand sanitizer-nya bisa buat kita steril. Kita gunakan konsep pedal tadi. Kita akan membuat sebuah proyek yang cukup sederhana, tapi membuat kalian akan berpikir. Kalian sudah punya kelompok, itulah kelompok yang nanti akan membuat proyek ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, coba kalian siapkan satu buku saja untuk satu kelompok. Nah, untuk selanjutnya kalian coba cari informasi mengenai proyek ini di internet atau YouTube. Kalian cari informasinya. Sudah disiapkan, cari informasi di YouTube. Nah, coba kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang itu. Kalian catat secara kelompok. Setelah itu Ibu akan menyiapkan LKS untuk kalian. Nah, sekarang Ibu punya LKS untuk setiap kelompok. Nah, LKS ini sebagai pedoman kalian untuk membuat proyek ini. Nah, selanjutnya kalian diskusikan. Kalian buat desain kreativitas kalian dari informasi yang tadi sudah kalian buat. Tidak apa-apa kalian jika Bu, aku sama seperti ini, tidak apa-apa, tapi kalian harus
Sudah membuat rancangannya? Ya, bagus. Sekarang coba setiap kelompok presentasikan bagaimana rancangan kalian. Nanti kita akan gali bersama-sama bagaimana masalah yang sedang ada, bagaimana solusinya, dan apakah desain kalian bisa untuk memecahkan masalah ini. Yuk, siapa yang kelompok yang mau pertama? Semua kelompok sudah dapat kebagian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ide, rancangan, desain, jadwal proyek yang sudah kalian buat barusan itu akan menjadi acuan kalian untuk membuat proyek ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, coba bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya, mau itu kenapa? Oh, ada yang kurang dipahami mengenai apa? Mengenai konsep gaya. Apakah ada yang ingin membantu Ibu untuk merangkum kembali atau menceritakan kembali hari ini kita belajar apa, untuk membantu teman kita yang susah, ada ingin membantu? Ya, gimana tadi? Katanya temannya susah untuk memahami konsep gaya, terutama tadi pada rem. Bisa kamu menjelaskan kembali? Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Ferry. Bagaimana Nisa? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah semuanya bisa memahami. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang, apakah ada yang ingin merangkum kembali atau menyebutkan kembali barusan kita belajar apa saja? Ya, siapa yang mau? Boleh Kiara. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, Kiara, mantap. Nah, sekarang kita akan mulai kembali. Yang pertama tadi kita belajar mengenai bahaya wabah corona. Yang kedua, tadi kita sudah belajar konsep gaya, kita sudah tahu gimana sistemnya, kita sudah tahu gimana cara kerjanya konsep pedal, kita sudah tahu kita harus ngapain dengan masalah itu, kita sudah membuat rancangan, kita sudah membuat desain, dan itu sangat luar biasa untuk kalian. Nah, nanti minggu depan kita bawa bahan-bahannya, kita rancang apa yang sudah menjadi desain itu, dan jangan lupa untuk tetap kompak di dalam kelompoknya ya. Ingat itu. Selanjutnya, sudah dipahami semua? Sudah. Nah, sekarang buka bukunya kembali. Buka bukunya kembali, catat kembali apa yang menjadi pemahaman kalian hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Coba catat hari ini kalian belajar apa yang kalian pahami. Buat rangkuman seperti itu dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Setelah itu coba tutup bukunya. Dan kali ini Ibu punya soal-soal evaluasi. Evaluasi ini Ibu ingin tahu seberapa besar, seberapa jauh kemampuan kalian dalam mempelajari materi hari ini. Sudah selesai? Boleh. Jika sudah selesai, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan, dan Ibu mempunyai tugas untuk kalian di rumah. Kalian baca kembali mengenai konsep pedal, dan kalian cari tahu informasi mengenai bahan-bahan apa saja nih yang bagus untuk membuat proyek kalian. Nanti kalian harus buat laporan, kalian buat progress reportnya, kalian buat apa saja di rumah. Misalkan aku dapat kebagian tugas ini, saya mengerjakannya di hari ini, seperti itu ya. Kalian buat tugasnya. Untuk progress reportnya ada di LKS di halaman terakhirnya. Di sana ada contoh bagaimana membuat progress reportnya. Kalian kerjakan itu secara individu ya, tapi nanti laporannya secara kelompok. Terus besok kita akan belajar mengenai bagaimana sistem pernafasan kita, sehingga nanti kita tahu bagaimana sih si virus corona ini menyerang pernafasan kita. Jadi besok kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Oleh karena itu kalian baca dulu di rumah, kalian cari informasi mengenai bagaimana sistem pernafasan manusia. Dapat dipahami? Dapat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pembelajaran kita selesai hari ini. Alhamdulillah masih pada semangat dan masih pada senyum.
dong, agar kita selamat sampai rumah. Ya,